Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Yang terhormat Ibu Mela Sandra SEMM selaku dosen mata kuliah Perekonomian Indonesia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena teman-teman semua sudah hadir dalam ruang Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Teria Wahyuni. Pada kesempatan kali ini saya bertugas memimpin jalannya presentasi hari ini. Di sini kami akan membawakan tentang studi kasus pelaku usaha atau UMKM. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kami, yaitu ada Sakina, Fauji, Juwita, saya sendiri Tria Wahyuni, Novia Agustina, Siti Suci Murni, dan Yeni Rahmawati. Sebelum memasuki ke dalam penyampaian materi, saya akan membacakan latar belakang terlebih dahulu, yaitu usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia, terutama sebagai penyediaan layanan kerja dan penopang ekonomi saat terjadi guncangan. Wawancara ini berfokus pada seorang pedagang somai dan batagor yang memulai usahanya pada tahun 2019 bertepatan dengan masa-masa awal pandemi COVID. Baik, itu adalah latar belakang dari materi yang akan kami sampaikan. Langsung saja, penyampaian materi pertama akan dibacakan oleh Novia Agustina. Kepada Novia Agustina dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Tria Wahyuni. Tantangan UMKM di tengah pandemi dan inflasi. Awal usaha di tengah krisis, pedagang memulai usaha saat situasi ekonomi sulit akibat pandemi. Namun berhasil bertahan dan mengalami peningkatan omset setelah krisis berlalu. Adapun volatilitas harga bahan baku, kenaikan harga bahan baku, terutama minyak goreng, kol, dan kentang, memaksa pedagang mengurangi ukuran porsi untuk mempertahankan harga jual, memicu protes pelanggan. Selanjutnya ada dampak sosial ekonomi, yaitu usaha ini membantu mengurangi angka pengangguran karena ini usaha mandiri dan memberikan fleksibilitas kerja tanpa tekanan atasan. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Kak Novi. Materi yang kedua akan dibacakan oleh Kak Yeni. Kepada dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada permasalahan utamanya ketidakstabilan harga bahan baku. Permasalahan utama dalam studi kasus UMKM ini, pedagang siomay dan batagor ini adalah ketidakstabilan harga bahan baku, terutama pasca pandemi, yang berdampak langsung pada operasional usaha. Yang pertama, tekanan kenaikan biaya operasional. Harga bahan baku mengalami kenaikan signifikan, contohnya harga kol naik lebih dari 2 kali lipat dari harga 6.000 menjadi 14.000 sampai 15.000. Kenaikan ini menyebabkan margin keuntungan menipis sehingga mengurangi pendapatan pedagang. Yang kedua, dilema penyesuaian harga dan kualitas. Untuk mempertahankan harga jual, pedagang terpaksa mengurangi ukuran porsi produk. Tindakan ini justru memicu protes dari pelanggan karena mereka merasa tidak mendapatkan nilai yang sama dengan harga yang dibayarkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih, Kak. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai perkembangan bisnis pelaku usaha.
Nah, di poin pertama pada tahun 2019, pelaku usaha di sini mendirikan usaha sejak tahun 2019, yang mana pada tahun ini seluruh dunia dilanda COVID-19 dan banyak pelaku usaha yang mengalami kebangkrutan. Namun, pada studi kasus pelaku usaha di sini, dia mempunyai tekad yang besar untuk mendirikan usaha supaya bisa menafkahi keluarganya. Jadi di poin kedua, pada tahun 2020-2021, pelaku usaha ini berhasil bertahan dengan terus konsisten terhadap usahanya dan melewati masa sulit pada masa pandemi. Selanjutnya, pada pasca pandemi berlalu, kondisi penjualan mulai stabil dan terus meningkat karena pelaku usaha di sini lagi-lagi konsisten terhadap usahanya. Jadi selama tahun 2019 sampai tahun 2025, pelanggan juga sudah mengenal dan makin banyak dan terus meningkat sehingga ini menunjukkan ketahanan bisnis yang sangat luar biasa oleh pelaku usaha Batagor dan Somai ini. Cukup saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Kak Juwita. Pemateri yang keempat akan dibacakan oleh Kak Suci. Kepadanya dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktunya. Melanjutkan presentasi rekan saya yang tadi, kita masuk kepada pembahasan dampak inflasi pada perkembangan usaha. Dampak yang pertama yaitu ada penurunan keuntungan. Kenaikan harga minyak goreng, kol, dan kentang membuat margin keuntungan menjadi sangat tipis. Pedagang menyatakan bahwa keuntungan jadi makin sedikit. Di sini jelas ya, penyebabnya pasti karena kenaikan harga bahan baku utama seperti minyak goreng, kol, dan kentang seperti yang disebutkan. Tentu hal ini membuat margin keuntungan menjadi sedikit karena selisih antara harga jual dan biaya produksi. Yang kedua ada perubahan kebijakan porsi. Kenaikan harga komoditas memaksa pedagang mengurangi porsi demi mempertahankan harga jual agar tidak kehilangan pelanggan. Penyebabnya di sini sudah jelas ya, karena kenaikan harga komoditas bahan baku yang memaksa pedagang untuk mengambil tindakan ini. Jadi, untuk mempertahankan harga jual agar tidak kehilangan pelanggan itu, sebagai bentuk daya saingnya juga, pedagang memilih untuk mengurangi porsi yang mereka jual. Tujuannya sudah jelas, dengan mengurangi porsi ini, biaya produksi per unit bisa ditekan, sehingga harga jual dapat dipertahankan. Next. Lanjut. Lanjut. Slide selanjutnya. Selanjutnya, kita masuk kepada pembahasan dampak dan peran pelaku usaha. Yang pertama yaitu penciptaan lapangan kerja mandiri. Sebagai usaha mandiri, pedagang ini secara langsung mengurangi dampak pengangguran, karena ini menciptakan pekerjaan sendiri dan jarang menganggur. Peran pelaku usaha di sini sudah sangat jelas ya, sebagai individu yang menjalankan usahanya secara mandiri. Secara langsung, mereka ini mengurangi dampak pengangguran. Kenapa hal ini bisa terjadi? Sudah jelas karena mereka menciptakan pekerjaannya untuk dirinya sendiri dan jarang mengalami status pengangguran. Yang kedua ada fleksibilitas kerja. Usaha ini menawarkan keuntungan berupa fleksibilitas dan tidak adanya tekanan dari atasan, menjadikan pilihan karir yang menarik bagi pelaku usaha. Tentu keuntungan usaha mandiri ini menawarkan keuntungan non-finansial yang menarik. Adanya fleksibilitas dalam kerja, dapat mengatur cara kerja dan waktu kerja sendiri, serta tidak adanya tekanan dari atasan karena ia adalah bos bagi dirinya sendiri.
Dari faktor-faktor ini, menjadikan kewirausahaan atau menjadi pelaku usaha mandiri sebagai pilihan karir yang menarik bagi banyak orang. Cukup dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Suci. Materi yang kelima akan dibacakan oleh Kak Sakina. Next slide. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai dampak keberadaan UMKM, yaitu untuk pedagang somai atau batagor. Yang pertama ya, poin pertama ada stabilitas ekonomi lokal. UMKM adalah penopang saat sektor formal terguncang. Keberhasilan usaha ini bertahan sejak 2019, menunjukkan kontribusi terhadap stabilitas ekonomi mikro. Maksudnya yaitu banyak UMKM, contohnya pedagang makanan somai seperti somai atau batagor, mampu bertahan menghadapi goncangan besar pandemi pembatas sosial karena fleksibilitas model usaha, biaya operasional relatif rendah, dan kemampuan cepat berinovasi, misalnya layanan pesan antar, paket hemat, dan promosi media sosial. Yang kedua ada perputaran uang lokal. Usaha ini memastikan perputaran uang lokal melalui pembelian bahan baku dan pasar atau petani lokal dan pendapatan yang dibelanjakan kembali di komunitas. Terus yang selanjutnya ada peningkatan angkatan kerja. Dengan menciptakan lapangan kerja mandiri, UMKM ini meningkatkan jumlah angkatan kerja produktif dan mengurangi beban sosial akibat pengangguran. Contoh konkretnya yaitu seperti pedagang yang awalnya hanya jual di warung jadi buka layanan atau lewat ojek online atau menjual paket untuk keluarga sedikit sehingga volume penjualan turun sedikit tetapi tidak menutupi biaya. Dampak positifnya yaitu mempertahankan pendapatan keluarga, menjaga lapangan kerja lokal, atau mencegah peningkatan pengangguran. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Kak Sakina. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materi mengenai studi kasus kepada pelaku usaha atau UMKM. Untuk kesimpulan yang didapat dari presentasi pada pagi hari ini yaitu resiliensi UMKM, pedagang somai dan batagor menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi dengan bertahan sejak didirikan tahun 2019 hingga stabil pasca pandemi. Ancaman inflasinya yaitu kenaikan harga bahan baku adalah ancaman utama saat ini yang berdampak pada penipisan keuntungan dan memicu kebijakan penyesuaian porsi yang sensitif bagi pelanggan. Dan untuk peran positifnya, yaitu keberadaan usaha ini memiliki dampak positif dalam menciptakan lapangan kerja mandiri dan memberikan fleksibilitas kerja. Baik, terima kasih pada teman-teman dan semoga materi yang disampaikan hari ini bermanfaat. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.